Intan begitu takut dengan tatapan Rafa yang tajam padanya. Hingga membuatnya memundurkan langkahnya menjauhi Rafa. Rafa kembali menarik tangan Intan, namun ditepis kasar oleh Intan, dengan segera Intan masuk ke dalam rumahnya tanpa kata. Rafa mengusap rambut kasar, ia menyesal telah berbuat kasar pada Intan, ia sulit sekali mengendalikan diri saat sedang cemburu, namun untuk mengejar masuk ke dalam itu tidak mungkin karena sudah terlalu malam. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang jalan kaki membiarkan mobilnya terparkir di rumah Intan. Kini Rafa sudah berada di kamarnya, ia selalu memikirkan Intan hingga matanya enggan terpejam. Akhirnya ia memutuskan untuk menulis pesan, entah dibalas atau tidak yang terpenting pesannya nanti terbaca. Sayang maafin Mas karena udah kasar sama kamu, Mas cemburu, Mas begitu frustasi saat melihat foto dirimu dengan si brengsek itu, Mas takut dia menyakitimu lagi, jangan marah lagi ya, selamat malam mimpi indah. Rafa langsung menaruh ponselnya di nakas samping ranjangnya, tidak mungkin Intan membalas pesannya, ia mencoba memejamkan matanya berharap matahari pagi segera terbit. Tring, bunyi pesan dalam ponsel Rafa berbunyi, dengan segera ia mengambil ponselnya. Rafa tersenyum bahagia melihat balasan dari Intan, walaupun hanya 4 kata yang bisa memiliki banyak arti, ia tak peduli yang terpenting Intan merespon pesannya. Sepertinya harus meminta bantuan Mama untuk membujuk Intan agar mau diajak menikah, tapi bagaimana ya? Saya tidak bisa kalau harus menunggu 1 tahun lagi. Intan berpikir bagaimana caranya agar Intan mau diajak menikah dalam waktu dekat. Malam berganti pagi. Intan merasakan kepalanya sangat pusing, ia masih duduk di samping sambil memegangi kepalanya. Kok pusing gini ya? Intan juga merasakan mual hingga membuatnya segera lari keluar kamar menuju kamar mandi. Intan kamu kenapa? Tanya Bu Ida yang melihat Intan tergesa-gesa ke kamar mandi. Huek, hoek. Intan muntah-muntah di kamar mandi, Bu Ida yang mendengarnya segera menyusul Intan dan memijat pelan tengkuk anaknya. Kamu masuk angin ya Tan? Iya Bu, semalam gak sempat makan. Intan memang tidak sempat makan saat acara pembukaan kafe milik Irfan, hanya minum dan 1 potong cake yang ia makan. Ya sudah kamu istirahat saja, Ibu bikinin air jahe ya. Intan hanya mengangguk, ia pun kembali ke kamar dipapa oleh ibunya. Intan kamu kenapa? Tanya Rafa yang baru saja masuk dengan sedikit panik melihat wajah Intan yang pucat. Nak Rafa, ini Intan muntah-muntah. Intan terkejut karena tiba-tiba saja Rafa mendekati dan menggotongnya di depan sang ibu. Biar saya bawa ke kamar Bu. Baiklah, Ibu buatkan air jahe dulu ya. Jawab Bu Ida sambil senyum-senyum melihat tingkah Rafa. Rafa terus memandangi Intan, namun Intan justru melihat ke arah lain, jantungnya tak sehat jika dekat dengan Rafa apalagi posisi mereka yang seperti ini. Mas Rafa turun. Mereka sudah ada di dalam kamar namun Rafa belum juga menurunkannya di ranjang. Rafa pun tersadar, ia meletakkan Intan secara perlahan, ia ikut duduk di samping tubuh Intan, memegang kening Intan yang terasa panas. Mas panggilkan dokter ya. Rafa berkata lembut. Intan menggeleng. Nanti sakitmu semakin parah sayang. Aku hanya masuk angin Mas. Tadi ibu bilang kamu muntah-muntah, apa ciuman semalam langsung bisa membuatmu hamil? Kalau begitu hari ini juga kita menikah. Mata Intan membulat sempurna ketika mendengar ucapan ngawur dari seorang Rafa. Au, sakit sayang, Rafa menggosok-gosok lengannya yang terasa panas karena dicubit. Jangan ngaco kalau ngomong Mas, nanti ada yang dengar. Intan menatap kesal Rafa. Maaf. Intan enggan menatap Rafa, ia lebih memilih menatap tembok pada sisi ranjang seperti ada yang lebih menarik di sana. Terjadi keheningan sejenak, dan saat itu ibu masuk ke dalam kamar Intan membawa jahe hangat dan 1 mangkuk bubur. Nak Rafa kalau mau sarapan sudah ibu siapkan di meja. Nanti saja Bu. Intan ibu tinggal ke pasar sebentar bisa tidak, kulkas kita sudah kosong kemarin ibu lupa. Gak apa-apa Bu. Lagi pula aku juga gak kenapa-kenapa kok, jawab Intan. Biar saya antar Bu. Tidak usah nak, lagi pula ibu sudah punya ojek langganan,
itu sudah nunggu di depan. Hati-hati ya Bu. Iya, oh iya kamu sudah izin belum sama bos kamu kalau hari ini kamu gak masuk kantor? Intan dan Rafa saling berpandangan rupanya Bu Ida belum tahu jika bos tempat Intan magang adalah Rafa. Baik Bu nanti Intan coba hubungi buat minta izin. Kalau begitu Ibu tinggal ya. Setelah kepergian ibu tinggal Rafa dan Intan berada di dalam kamar, Intan hendak mengetikkan pesan pada seseorang. Namun ponsel itu direbut oleh Rafa. Kamu mau menghubungi siapa? Berikan Mas. Intan mencoba bangun untuk merebut ponselnya dari tangan Rafa. Aku mau menghubungi Kak Sandi. Jawab Intan dengan raut wajah kesal. Untuk apa? Kepo, Intan berhasil merebut ponselnya dari tangan Rafa. Keluarlah jiwa posesifnya yang selalu terpancing dengan kata-kata Intan yang selalu membuatnya menerka-nerka sendiri. Apa hubunganmu dengan Sandi? Rafa bertanya dengan raut wajah yang curiga. Dahi Intan berkerut halus mendengar pertanyaan aneh dari Rafa. Hubungan apa? Mas Rafa ini sebenarnya ngomong apa sih? Mas ada di sini kenapa kamu menghubungi laki-laki lain? Ya ampun Mas Rafa aku, Intan menghentikan ucapannya karena kepalanya bertambah pusing. Sayang, kamu kenapa? Rafa panik segera menuntun Intan ke ranjangnya. Mas lebih baik Mas berangkat deh, sebelum kepalaku bertambah pusing. Intan berkata sambil memejamkan matanya. Mas tidak bisa meninggalkan kamu dalam kondisi seperti ini sayang, Mas akan menghubungi Sandi kalau hari ini Mas tidak ke kantor, begitu juga dengan kamu. Kenapa tadi otaknya tidak dia pikir ke arah situ? Batin Intan, tadi dia mau menghubungi Sandi karena ingin meminta izin. Intan ingin melarang Rafa untuk menemaninya, tapi dirasa percuma dia pasti akan memaksa, Intan tak ingin berdebat karena kepala terasa begitu pening. Sayang, minum obat ya. Gah. Tapi rasa sakit itu tak akan hilang jika kamu tidak minum obat. Aku gak mau. Rafa melihat cairan bening yang mengalir di sudut mata Intan yang terpejam, yang ia tahu Intan akan manja dengan ibunya jika sedang sakit. Apa sesakit itu sayang? Intan mengangguk lemah masih dengan mata terpejam. Rafa tahu Intan tak bisa minum obat, namun ia harus mencari cara bagaimana agar obat itu bisa masuk ke dalam mulutnya. Tunggu sebentar ya. Rafa keluar dari kamar Intan menuju mobilnya, mengambil obat di kotak P3K yang selalu ada di mobil. Lalu ia pergi ke dapur mencari benda untuk menghaluskan obat tersebut dan kembali ke kamar. Ia melihat Intan masih terpejam. Sayang duduk sebentar ya. Rafa membangunkan Intan agar duduk bersandar, dan Intan pun mengikuti saja. Mau ngapain Mas? Rafa mencampur obat yang sudah ada di sendok dengan sedikit air, lalu meminumnya. Kening Intan sedikit berkerut dengan apa yang dilakukan Rafa, dan wajah Rafa semakin mendekat ke wajahnya. Rafa memegang tengkuk Intan dan menempelkan bibirnya dengan obat pakai cara cinta. Rafa menaik turunkan alisnya. Intan tersipu malu lalu memalingkan wajahnya ke arah lain. Sayang, Rafa memegang kedua tangan Intan, tatapan mereka kini saling bertemu mengunci satu sama lain. Mas minta maaf karena sudah kasar padamu tadi malam, Mas cemburu saat melihat kamu bertemu dengan Irfan, Mas takut kamu ninggalin Mas. Rafa berkata dengan lembut dengan tatapan sendu. Mas cemburu sama aku. Lalu bagaimana dengan aku yang melihat Kak Diana menciummu Mas, dan tangan Mas bahkan menyentuh sesuatu. Intan kesal jika mengingat itu. Sayang, Mas sama Diana tak ada hubungan apapun, dan soal sentuhan itu, Mas kan gak sengaja sayang, Rafa mengusap tengkuknya malu. Mas minta maaf ya. Rafa mencium tangan Intan. Dan luluhlah Intan dengan kelembutan yang Rafa berikan. Hingga ia mengangguk memaafkan, karena bukan hanya Rafa yang bersalah dirinya juga merasa bersalah. Kap, Rafa mengecup bibir Intan. Sepertinya kita harus buru-buru menikahkan mereka dah.